Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 26 Juni 2025. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, sehingga kita semua masih diberi waktu dan kesehatan menikmati hari baru karunia Tuhan. Dan mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak untuk belajar akan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terdapat di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini dengan penuh kekuatan dan kesehatan yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih atas hari anugerah-Mu, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Dan pagi hari ini kami mau membaca firman-Mu sebelum mengawali segala kegiatan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami semua untuk mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Nasihat-nasihat terakhir. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini tegak lurus. Akhir-akhir ini ucapan tegak lurus tampaknya sering dipakai untuk memperlihatkan sikap yang loyal atau setia terhadap sesuatu hal. Selain itu, ucapan tersebut juga dipakai untuk menggambarkan kondisi teguh dan tidak berubah. Misalnya, tegak lurus terhadap partai, berarti sikap dan tindakan harus sejalan dengan aturan dan keputusan partai. Karena jika tidak, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Hal serupa juga ditegaskan Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam hal relasi dengan Kristus, mereka sudah seharusnya memiliki iman yang tegak lurus terhadap Kristus. Artinya, seluruh perjalanan kehidupan harus berpadanan dengan Kristus. Dengan sengaja Paulus menyampaikan nasihat itu karena jemaat Korintus bagaikan dua sisi uang koin. Di lain sisi, mereka memperlihatkan semangat dan gairah atas karunia yang ada pada mereka.
Namun di sisi yang lain, mereka sedang mempertontonkan sikap moral yang bobrok. Perilaku mereka tidak berpadanan dengan kebenaran yang telah mereka terima. Itulah sebabnya di ayat 5 dan 6, Paulus menasihati mereka untuk menguji dan menyelidiki diri sendiri, apakah mereka telah tegak lurus terhadap Kristus atau tidak. Nasihat itu disampaikan Paulus dengan harapan agar jemaat menyadari keberdosaan mereka, serta mengambil langkah untuk bertobat, serta hidup teguh dan setia kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika melihat ke dalam diri sendiri, pun kehidupan berjemaat, tampaknya sikap hidup jemaat di Korintus yang bagaikan dua sisi uang koin tadi juga sering terjadi, bahkan tumbuh subur. Jemaat tidak lagi saling mengasihi, padahal berita tentang kasih selalu diwartakan. Loyalitas dan kesetiaan terhadap gerejanya semakin menurun. Jika demikian, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Belajarlah untuk memiliki iman yang tegak lurus terhadap Kristus, yakni setia dan teguh dalam kebenarannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua. Tolonglah kami agar iman kami tetap teguh di dalam Kristus, bukan iman yang suam-suam kuku, tetapi kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini. Segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dalam segala karya dan karsa kami. Memberkati kami dalam segala tanggung jawab kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolong jamah dan pulihkan mereka. Berkati pengobatan yang mereka jalani, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan para medis yang merawat, bahkan segenap keluarga. Kiranya jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna asalnya daripada-Mu. Bahkan jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam duka cita, Tuhan kuatkan, hiburkan senantiasa. Bahkan jemaat-Mu yang juga bersuka cita, kiranya Engkau tambahkan sukacita mereka. Kami bersyukur senantiasa atas pemeliharaan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami tetap setia dan taat akan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayanan seminggu yang akan datang. Tuhan tolong berkati semua pelayanan yang diangkat oleh majelis gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Bahkan segenap jemaat-Mu Tuhan peliharakan dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pembangunan rumah-Mu yang kudus, kiranya tetap berjalan dengan baik. Tuhan berkati segenap jemaat-Mu, kiranya tetap sehati sepikir untuk menyelesaikan rumah ini, dan kiranya Engkau memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap sehat, setia mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.